ceritanya tentang Candi Brahu ini? Candi Brahu itu yang jelas adalah sebagai tempat ibadah. Ya. Nah, sebagian pakar arkeolog memperkirakan bahwa Candi Brahu ini merupakan candi yang bernuansakan Buddha, begitu. Tetapi untuk cerita rakyat banyak versi. Faktanya memang candi ini banyak juga dikunjungi orang-orang yang bukan hanya Buddhis, tapi banyak orang yang lain daripada itu, bahkan yang Muslim, yang Hindu itu kerap juga ke sini. Dan untuk upacara keagamaan bahkan yang banyak sekali juga saudara kita yang Hindu. Oh gitu. Nah, tentang penemuan tahun berapa? Kalau kita lihat angka tahun yang mula-mula dari cerita History of Java itu menarik sekali. Pada tahun 1815 ternyata zaman dulu sudah menarik perhatian bangsa lain ya, untuk mencari bekas letak kota Raja Majapahit. Nah, di situ ditemukan banyak koleksi bersejarah benda purbakala, di antaranya Candi Brahu ini. Nah, di sana dituliskan bahwasannya Candi Brahu ini merupakan kompleks percandian yang diantaranya ada Candi Tengah, Candi Gedong, Candi Gentong itu, Candi Sutra timurnya. Iya, betul. Khususnya fungsinya Candi Brahu ini untuk tempat peribadatan. Gitu, Iya, Pak? betul. Ya, difungsikan sampai sekarang? Oh iya, untuk sekarang kita yang ada di sini sudah berkembang. Jadi selain sebagai tempat ibadah umat Buddha khususnya, yang fokus itu tahun 2010-2011 upacara keagamaan umat Buddha pernah fokus di sini selain di Candi Borobudur. Kemudian sekarang berkembang selain sebagai tempat ibadah juga sebagai tujuan wisata religi, sebagai tujuan wisata, bahkan sebagai penelitian ilmiah bagi adik-adik yang melakukan kajian-kajian benda sejarah begitu. Tepatnya lokasi Candi Brahu ini terletak di mana, Pak? Tepatnya Candi Brahu ini di Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, di Jawa Timur tentunya. Dari tingkat ketinggian ukuran candi, lebar sama tinggi berapa? Candi kita memiliki ukuran 19 kali 22, tingginya ada 25 meter. Pernah ada renovasi berapa kali, Pak? Oh ya, candi ini sudah direnovasi 2 kali. Mula-mula direnovasi oleh Henry Michelin Pond pada tahun 1920 sampai dengan 1922. Vakum sampai baru tahun 1990 baru dibuka oleh Balai Pelestari Cagar Budaya Jawa Timur yang ada di Trawulan sampai dengan 1995. Jadi candi kita sudah mengalami 2 kali pemugaran. Henry Michelin Pond adalah seorang insinyur Belanda yang melakukan kajian, mencari dan mengumpulkan bekas peninggalan bersejarah khususnya di era Majapahit, yang melanjutkan penelitian sebelumnya. Jadi penelitian Krom, Feinberg, dan selanjutnya ada banyak lagi, dan yang terakhir tahun 1990 itu tahun 1920 hingga 1922 itu yang fokus di Candi Brahu ini. Tempat-tempat raja dulu kalau sesembahan untuk upacara adat itu di sini, Pak, pusatnya. Oh, ada cerita rakyat yang demikian. Memang di Jawa itu ada banyak tempat yang disakralkan.
Jadi seorang raja, seorang yang memiliki kekuatan tertentu itu memang biasanya melakukan sebuah semedi misalnya. Artinya meditasi atau yaitu introspeksi ya, sebelum melakukan memberikan titahnya. Jadi seorang raja itu tidak boleh salah dalam mengeluarkan katanya. Untuk itu ada banyak tempat yang dipilih oleh raja, bahkan keluarga raja, diantaranya Sitinggil dan Candi Brau, dan ada banyak lagi tempat-tempat yang dipilih pada masa itu. Cerita rakyat demikian. Gimana Pak ceritanya kalau sebutannya kok dinamakan Candi Brau itu? Ini ya, Gimana? Gimana Pak ceritanya kok sebutannya disebut dinamai Candi Brau itu gimana? Awal mula? Iya, mula-mula itu yang paling santer, yang paling banyak itu adalah cerita rakyatnya. Jadi dikaitkan cerita rakyat bahwasannya masyarakat itu meyakini bahwa di mana tempat Candi Brau ini adalah tempat ngaben atau tempat menyimpan sebagian abu keluarga raja begitu. Kebetulan secara ilmiah itu juga pernah meneliti bahwasannya tempat ini kemudian menemukan sebuah prasasti ketika ada penelitian kayak gitu tidak jauh dari sini. Itu menemukan sebuah prasasti yang namanya prasasti Alasantaan yang terbuat dari tembaga. Sampai saat ini prasasti itu kita simpan di Balai Pelestari Jagat Budaya yang ada di Pusat Informasi Majapahit di museum begitu. Dan di situ dikaitkan bahwasanya kalau tidak salah Brau itu diambil dari kata waharu yang kalau tidak salah maknanya adalah sebuah bangunan suci atau tempat ibadah begitu. Awal mula ceritanya. Jadi selain cerita rakyat ternyata ada temuan yang itu. Jadi yang kedua ini, temuan ilmiah yang kedua ini dikaitkan dari kata waharu itu. Yang awal mula Brau. Nah begitu. Awal mula. Sebelumnya saya mohon maaf, hanya sedikit yang bisa saya sampaikan tentang pengetahuan tentang ini. Tapi kami tidak menutup kalau saja di mana kita menyampaikan segala hal ini bisa melakukan sebuah kesalahan, mohon diperbaiki juga agar di mana nanti kita menyampaikan kepada masyarakat, kepada tamu yang lainnya, kita itu tidak semakin mengarah ke sebuah kesalahan atau kekeliruan. Jadi kita siap direvisi, bahkan kita akan menerima untuk kajian-kajian kita berikutnya hingga kita menyampaikan ada batasan dan ada sesuatu yang lebih kita pertimbangkan. Terima kasih Pak. Kali Bapak sih Bang? Saya Ghafur, Abdul Ghafur, Jumlah nih. juru pelihara Candi Brau. Makasih Pak. Sama-sama.